dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan. Kepergok sendiri atau Kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan ya, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa jelas. Terus dari jawaban dia dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikulikan Mas Rendinya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mbak nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Rendinya yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin status seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia kayaknya dulu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Terus kamu akan melakukan gugat cerai? Gugat cerai. udah bulan jalan.
tahsilan gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ya si kebahagiaan ini ya udah. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu melakukan dinamika sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sih masing-masing. Karena hal apa sih yang buat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu misalnya apa dari mata kamu? Karena kan dia kan awalnya baik, Gombal ya. ya baik kayak gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? Ya ya baik, nggak pernah neko-neko pendiam gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah pengenalan sama keluarga ini. Menurut Mbak keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Nah, secara lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, kita udah ya. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan sayangnya bisa dibilang sebagai apa yang di pengadilannya? Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, melebihi batas ya, melebihi batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mama aku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol gitu. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, pasti ada mama aku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma ya dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uangnya dia kamu enggak. Jadi hanya siapa kawinnya aja diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama
dia ada ngancam aku walaupun dia udah bikin status aku down, tapi udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Bahana berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya abis pernikahan ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, karena kan aku berantem terus kan pas itu nih, maksudnya berantem terus minta sama cewek, kalau misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong buktikan. Nah, buktilah, alhamdulillah itu aku menjabat pas setelah dibawa dari bukti dia langsung. Dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja gak pernah loh kayak jadi di sosial media. Pernah gak lihat status aku? Gak pernah kan aku postingan di sosial media, karena kalau di kalau aku harus dikritik orang. Malah dia yang bubar ya? Iya. Roma lambat sampai ke psikiater. Tapi kan aku tuh orangnya pun tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah, aku aja berada sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama aku. Nggak pernah cerita sama mama, karena kan asal rumah tangga kalau dia sudah mau pamalis ya. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak ibu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kira-kira cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga angkanya itu mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai, terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah saja. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat, tapi mau gimana lagi ya, mungkin udah jalannya ya terima aja sih. Nggak ada. Hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial.
Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan Erdi hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. Mas Randy bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku udah ngobrol sama Mbak. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Dari sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia cerita itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, terus akan melakukan gugat cerai. menggugat cerai. udah bulan jalan. Nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sesingkat ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain kasih cobaan kayak gini. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sifat masing-masing. Karena hal apa sih yang buat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu ini apa dari kesempatan kamu? Karena kan dia kan awalnya baik, ya baik dan gitu orang pendiam, saya pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? Ya baik, nggak pernah neko-neko dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak Hana? udah perkenalan sama keluarga ini. Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik, jadi nggak bisa gimana sama keluarganya. Terus kalau menikah mendapatkan apa yang batin? Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun?
kali tadi. Kalau alasan sayangnya bisa dilalui sebagai yang di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga harus menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya lebih batas ya, lebih batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mamaku tadi aja dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol gitu. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mamaku sakit. Walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma ya dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada.
pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada agak lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari setan. Kepergok sendiri atau Kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. sering dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku bilang ngobrol sama Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin status seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Belum kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia pacaran itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak Hana? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, apakah kamu akan melakukan gugat cerai? Aku udah cerai. udah bulan
dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ya si kebahagiaan ini ya udah. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia itu sampai badannya kamu menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sifat masing-masing. Nah, hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu cinta apa dari mata kamu? Karena kan dia kan awalnya baik, ya baik kayak gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? Ya baik, nggak pernah neko-neko ke dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah pengenalan sama keluarga ini. Menurut Mbak keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa lama? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Kalau alasan sayangnya bisa dibilang sebagai yang untuk di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya, alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya, yang tidak menghormati ibunya gitu. Padahal kan seharusnya kan ya, walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah, ya itulah salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya, mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, melebihi batas ya, melebihi batas. Bentuk nggak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mamaku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mamaku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diemin aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih-kasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia tahu gitu, enggak. Jadi hanya siapa pekerjaan yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia, karena kan ini kan seserahan juga kan. Jadi nggak juga masih iya, boleh juga kali ya. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih sama istri loh, tapi aku udah dijekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat mediasi di sini. Aku membilang itu cincin seserahan, bahan uang mahal nggak ada, cuma ini doang satu nih yang tersisa.
dia ada ngancam aku walaupun dia udah bikin salah satu down, tapi ya udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Karena berarti dari awal pernikahan itu kan biasanya habis menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, karena kan aku datang terus kan pas di Turki, maksudnya berarti aku minta sama nyewa, pas misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong dibuktikan. Nah, alhamdulillah itu aku jabat pas setelah dibawa dari dia langsung. Dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja gak pernah loh jadi di sosial media. Pernah gak lihat status aku? Gak pernah kan aku jadi di sosial media, karena bukan tipikal aku yang harus di orang. Malah dia yang ngubar ya. Roma lomba tuh sampai senjata. Tapi kan aku tuh orangnya pun tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah, aku aja berantem sama dia, aku gak pernah cerita sama mama aku. Gak pernah cerita sama mama, karena kan kalau rumah tangga kalau dia sudah mau Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak ibu? Sebenarnya kalau ancaman mahar mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritis, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga angkanya, itu mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai. Terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana punya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah saja. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat, tapi mau gimana lagi ya, mungkin udah jalannya ya terima aja sih. Tapi perpisahan ini ada efek Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial.
Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan Erdi hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada agak lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa jelas. Terus dari jawaban dia dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Rendinya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mau nggak kedengeran? Apakah ada lagi Mas Rendinya yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu, adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia cerita itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Sebenarnya perselingkuhan terus akan melakukan gugat cerai. Gugat cerai. udah bulan jalan. Nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sebanyak ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah pernikahan ada ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ngasih cobaan kayak gini. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu bisa menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya, ini aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu masing-masing. Karena hal apa sih yang buat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak nikah itu, apa yang buat kamu yakin apa dari mata kamu? Mama kan dia kan awalnya baik, ya baik kayak gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Apa ya baik, nggak pernah neko-neko dia gitu. Terus sih berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak Hana? udah perkenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Sampai lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun?
kali tadi. Kalau alasan perceraiannya bisa dilalui sebagai yang untuk di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati dirinya juga, padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya dan juga nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan itu kan sudah apa ya lebih batas ya, lebih batas. Bentuk nggak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua, sama mama aku saja aja. Dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, pasti ada mama aku sakit. Walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, soal nafkah Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia langsung kamu enggak. Jadi hanya siapa kawinnya aja yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga juga. Boleh juga kali ya. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih sama istri loh, tapi aku udah dijadiin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi lah di sini. Aku cincin seserahan
pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi menjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi menjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari jawaban dia dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan kitanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikulikan Mas Rendinya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada dari Mas Rendi yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia kan dulu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Sebenarnya terus akan melakukan gugat cerai. Gugat cerai. udah bulan lalu.
dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ya si kebahagiaan ini. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu memastikan udah nikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sih. Karena hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu yakin, apa dari mata kamu? Karena kan dia kan awalnya baik, Gombal ya. ya baik kayak gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Apa ya, dia baik, nggak pernah neko-neko dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? ada perkenalan sama keluarga Menurut Mbak keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, hah? Pernikahan kamu berapa lama? Pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan sayangnya bisa dijelasin sebagai apa yang untuk di pengadilannya? Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya, alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya, yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya, walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah, ya itulah salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya, mas kawin sama kesalahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, melebihi batas ya, melebihi batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mamaku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mamaku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia tahu gitu, enggak. Jadi hanya siapa pesannya yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia, karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga mas ya. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjelek-jelekan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh, tapi aku udah dijelek itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi di sini. Aku cincin seserahan, iya. Bahan nggak ada, cuma ini doang satu nih yang tersisa.
udah pengen selesai aja udahlah. Walaupun dia ada ancaman, ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Karena berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya harus menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, karena kan aku berantem terus kan pas itu pas di Turki, maksudnya berantem terus kita sama cewek, kalau misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong dibuktikan. Nah, alhamdulillah itu aku dijabat pas setelah dibawa badan dia langsung. Dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja gak pernah loh jadi di sosial media. Pernah gak lihat status aku? Gak pernah kan aku menjadikan di sosial media, karena bukan tipikal aku yang harus menjadi orang. Malah dia yang ngumbar ya? Roma enggak, aku sampai psikiater. Tapi kan aku tuh orangnya tuh tidak pernah menunjukkan kesedihan aslinya di depan orang. Jadi biar aja lah, aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama aku. Nggak pernah cerita sama mama, karena kan asal rumah tangga kalau dia sudah mau sama Alicia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak itu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kira-kira cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya. Itu mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai, terus yang kedua juga orang tua yang tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah dan akhirnya memilih pisah misalnya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat, tapi mau gimana lagi ya, mungkin udah jalannya ya terima aja sih. Tapi perpisahan ini ada informasi Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Dia pulang Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha
Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada agak lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan ya, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. sering dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku bilang ngobrol sama 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Rendinya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Rendinya yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin status seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Belum pernah kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia pacaran itu langsung aku telepon, aku langsung aku tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak Hana? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Sebenarnya terus akan melakukan gugat cerai. Gugat cerai. udah bulan jalan. Nggak adanya, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sebanyak ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen
perceraiannya bisa dibagi sebagai yang untuk di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya gitu. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya melebihi batas ya, melebihi batas. Bentuk nggak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua, kalau mamaku sakit aja dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia, sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mamaku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diemin aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia bangun rumah, enggak. Jadi hanya siapa pekerjaan yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Jadi nggak juga. Masih saya iya, boleh juga kali ya. Iya, modal kawin lagi. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih sama istri loh, tapi aku udah dijadikan itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi di sini. Aku bilang itu cincin seserahan iya bahan uang mahal nggak ada, cuma ini doang satu nih yang tersisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau nutup-nutupin gimana, udah pengen selesai aja udahlah gitu. Walaupun dia ada ancaman, ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Karena berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya habis menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta karena kan aku datang terus kan pas itu nih maksudnya berarti aku minta sama cewek pas misalkan dia benar coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana tolong dihentikan. Nah
atau bagaimana? Tapi protesan ini ada hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari setan. Kepergok sendiri atau Kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. selain dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Rendinya gitu Mbak Hana? Dari sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Rendinya yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu, adanya pengancaman. Pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia cerita itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak Hana? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan
awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ya si kebahagiaan ini ya udah. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia itu sampai badannya kamu mengenalkan sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sifat masing-masing. Karena hal apa sih yang buat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu ini apa dari mata kamu? Karena kan dia kan awalnya baik ya, baik dan gitu orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? Ya dia baik, nggak pernah neko-neko dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? dia perkenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakangnya dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, hah? Pernikahan kamu berapa tahun? Pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan perceraiannya bisa dibagi sebagai yang untuk di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya, walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, lebih batas ya, lebih batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua, sama mama aku tadi aja. Dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, pasti ada mama aku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma ya dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa komisi, nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia bangun rumah, enggak. Jadi hanya siapa orangnya aja yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia, karena kan ini kan seserahan juga kan. Jadi nggak juga. Boleh juga kali ya. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh, tapi aku udah dijekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi lah di sini. Aku bilang itu cincin seserahan bahan nggak ada, cuma ini doang satu nih yang tersisa.
Mbak berarti dari awal pernikahan itu kan biasanya harus menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak Hana? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, alhamdulillah. Karena kan aku berantem terus kan pas itu, pas ditunjuk, maksudnya berantem terus minta tolong nyewa, pas misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong diberikan. Nah, alhamdulillah itu aku dijabat pas setelah dibawa dari dia langsung. Dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih. Karena aku aja gak pernah loh jadi di sosial media. Pernah gak lihat status aku? Gak pernah kan aku menjadikan di sosial media. Karena bukan tipikal aku harus diceritakan. Malah dia yang ngubar ya? Iya. Roma lomba tuh sampai ke psikiater. Tapi kan aku tuh orangnya pun tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama aku. Nggak pernah cerita sama mama karena kan asal rumah tangga kalau dia sudah mau Pak Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak itu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritik, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya. Itu mungkin Hana sudah merasa tidak dihargai. Terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati. Jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah misalnya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat, tapi mau gimana lagi ya mungkin udah jalannya ya terima aja sih. Tapi perpisahan ini ada implikasinya, Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya.
Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan ya, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Udah bisa menjelaskan. Terus dari jawaban dia dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku bilang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikulikan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mbak nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia cerita dulu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Sebenarnya perselingkuhan kamu akan melakukan gugat cerai. Gugat cerai. udah bulan jalan. Nggak adanya, aku nggak nyangka sih pernikahan aku seperti ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah pernikahan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain kasih cobaan kayak gini ya udah. Tapi berapa lama sih kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu melakukan menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya, ini aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu masing-masing. Nah, hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang membuat kamu cinta apa dari mata kamu? Mama kan bilang kan awalnya baik ya, baik kayak gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Ya baik, nggak pernah neko-neko pendiam gitu. Terus sih berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah pengenalan sama keluarga ini. Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik, jadi masih baik gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin,
bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mama aku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku kalau pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya mama aku sakit. Walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada per berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia tahu enggak. Jadi hanya siapa orangnya yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama
dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Gimana boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok, jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku gitu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. selain dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Rendinya gitu Mbak Hana? Dari sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Rendinya yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu, adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu
sih Mbak kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? ya dia baik, nggak pernah neko-neko sama dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah perkenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak bisa gimana sama keluarganya. Nggak bisa lahir batin, hah? Pernikahan kamu berapa tahun? Pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan perceraiannya bisa dilalui sebagai yang untuk di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya dan juga nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya apalagi ada ancaman apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan itu kan sudah apa ya lebih batas ya lebih batas Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mama aku tadi aja dia nggak boleh nyamperin mama aku pas ngobrol gitu. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya. Pasti ada mama aku sakit. Walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh. Masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih itu aja nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia kamu itu nggak. Jadi hanya siapa orangnya aja yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Jadi nggak juga. Iya, boleh juga kali ya. Kawin lagi kali Kak. Iya, intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh, tapi aku udah dijekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah. Jadi aku buat komunikasi lah di sini. Aku cincin seserahan Bahan uang mahal nggak ada. Cuma ini doang nih satu nih yang tersisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau nutup-nutupin gimana udah pengen selesai aja udahlah gitu. Walaupun dia ada ancaman ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi ya udahlah aku cuma pengen cerai aja. Bahana berarti dari awal pernikahan itu kan biasanya harus menikah ada manis-manisnya gitu itu nggak ada ya Mbak Hana? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, karena kan aku berantem terus kan pas itu pas ditunti, maksudnya berantem terus minta tolong nyewa, kalau misalkan dia benar, coba tolong di
dia yang bubar ya. Tapi kan aku tuh orangnya pun tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah, aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama aku. Nggak pernah cerita sama mama, karena kan asal rumah tangga kalau dia sudah mah Pak Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak itu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritik, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya. Itu yang mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai. Terus yang kedua juga orang tua yang pernah tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah misalnya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat, tapi mau gimana lagi ya, mungkin udah jalannya ya terima aja. Tapi perpisahan ini ada Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia, apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia, apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia, masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya.
bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia Mas Randy bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku bilang ngobrol sama Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mbak nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin status seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia itu langsung aku telepon, aku langsung aku tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak Hana? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, apakah kamu akan melakukan gugat cerai? Gugat cerai. udah bulan jalan. Nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sebanyak ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain dan si kebahagiaan ini ya udah. Tapi berapa lama sih kamu mengenal dia itu sampai badannya kamu melakukan menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sifat masing-masing. Nah, hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu misalnya apa dari mata kamu? Mama kan dia kan awalnya baik ya, baik kayak gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? Ya baik, nggak pernah neko-neko dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? dia pengenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak baik gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa lama? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. kalau alasan
dia, sedangkan aku kan sebagai anak kan gak tega ya, kasihan ya pas aku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih-kasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia tahu gitu, enggak. Jadi hanya siapa orangnya yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Jadi nggak juga. Iya, boleh juga kali ya. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih sama istri loh, tapi aku udah jadi itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi di sini. Aku membilang itu cincin seserahan, iya, bahan uang mahal nggak ada, cuma ini doang satu nih yang tersisa. Aku sih nggak orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau nutup-nutup gimana udah pengen selesai aja udahlah gitu. Walaupun dia ada ancaman, ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi udahlah aku cuma pengen cerai aja. Karena berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya abis menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, karena kan aku datang terus kan pas itu nih, pastinya berarti minta sama cewek kalau misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong dihentikan. Nah, alhamdulillah itu aku jabat pas setelah dibawa dari dia langsung. Dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja gak pernah loh jadi di sosial media. Pernah gak lihat status aku? Gak pernah kan aku menjadikan di sosial media, karena bukan tipikal aku yang harus menjadikan orang. Malah dia yang bubar ya? Iya. Roma lomba tuh sampai kesekian. Tapi kan aku tuh orangnya pun tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah, aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama aku. Nggak pernah cerita sama mama, karena kan kalau rumah tangga kalau dia udah mau pamalik ya. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak ibu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana masih kredit, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah
dia, apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia, apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus-menerus seperti itu, Berarti cukup gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada agak lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Udah bisa jelas. Terus dari jawaban dia. dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Dari sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu, adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia kan itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Sebenarnya perselingkuhan terus akan melakukan gugat cerai atau Gugat cerai. udah bulan jalan. Nggak ada yang aku nggak nyangka sih pernikahan aku sebenarnya ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen
baiknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Apa ya, dia baik, nggak pernah neko-neko sama dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah perkenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak bisa gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan perceraiannya bisa dibilang sebagai yang di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya melebihi batas ya, melebihi batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua, sama mamaku, kayak mamaku tadi aja, dia nggak boleh nyamperin mamaku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mamaku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mamaku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma ya dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia kamu enggak. Jadi hanya siapa kawinnya aja yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Mas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga juga. Mas intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh, tapi aku udah dijekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi lah di sini. Aku bilang itu cincin seserahan bahan uang mahal nggak ada, cuma ini doang satu nih yang tersisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau gimana, udah pengen selesai aja udahlah gitu. Walaupun dia ada ancaman, ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Bahkan berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya harus menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku minta, alhamdulillah, karena kan aku berantem terus kan pas itu, pas itu nih, maksudnya berantem terus minta sama nyewa, kalau misalkan dia benar, dia
dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong buktikan. Nah, buktilah alhamdulillah itu aku dijabat pas setelah dibawa dari dia langsung. Dan aku paling nggak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja nggak pernah loh jadi di sosial media. Pernah nggak lihat status aku? Nggak pernah kan aku jadi di sosial media. Karena kalau jadi kalau aku harus di orang. Malah dia yang bubar ya. Iya. Formal nggak aku sampai kesekian. Tapi kan aku tuh orangnya tuh tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama aku. Nggak pernah cerita sama mama karena kan asal rumah tangga kalau dia sudah mah Pak Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak ibu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritik. Cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya. Itu mungkin Hana sudah merasa tidak dihargai. Terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati. Jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah dan akhirnya memilih pisah biasanya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat, tapi mau gimana lagi ya mungkin udah jalannya ya terima aja sih. Tapi keputusan ini ada Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia.
masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada agak lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan ya, tapi pas aku itu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. selain dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku bilang ngobrol sama Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Rendinya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mbak nggak kedengeran. Apakah ada dari Mas Rendinya yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia kayaknya dulu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak Hana? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Sebenarnya perselingkuhan kamu akan melakukan gugat cerai. Menggugat cerai. 3 bulan jalan. Nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sesingkat ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain dan si kebahagiaan ini. Tapi berapa lama sih kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu memastikan menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu mana hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu yakin, apa dari mata kamu? Malah kan dia kan awalnya baik ya, baik kayak gitu, orang pendiam, saya pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Apa ya baik, nggak pernah neko-neko pendiam gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak Hana? udah perkenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana keluarga latar belakang ini bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa lama? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. kalau alasan perceraiannya bisa dijelaskan sebagai apa yang itu di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya, alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah
kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mama aku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mama aku sakit. Walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah, Ya cuma ya dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia tahu itu enggak. Jadi hanya siapa pesannya yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga mas ya. Iya, boleh juga kali ya. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjelek-jelekan aku di sosial media. Mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh, tapi aku udah dijelekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media. Tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah. Jadi aku buat komunikasi di sini. Aku membilang itu cincin seserahan. Iya. Bahan aku. Uang mahal nggak ada. Cuma ini doang nih satu nih yang tersisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau nutup-nutupin gimana udah pengen selesai aja udahlah. Walaupun dia ada ngancem aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi ya udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Karena berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya harus menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, karena kan aku datang terus kan pas itu pas di Turki, maksudnya berarti minta tolong nyewa kalau misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong dibuktikan. Nah, alhamdulillah itu aku dijabat pas setelah dibawa dari dia langsung. Dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih. Karena aku aja gak pernah loh jadi di sosial media. Pernah gak lihat status aku? Gak pernah kan aku menjadikan di sosial media. Karena kalau tipikal aku harus dibikin orang. Malah dia yang umbar ya? Iya. Roma lomba tuh sampai sekian. Tapi kan aku tuh orangnya tuh tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama aku.
dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus-menerus seperti itu, Gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada agak lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Udah bisa jelas. Terus dari Jawaban dia. dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya kalau saat ditanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikulikan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mbak nggak kedengeran? Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu, adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia cerita itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Sebenarnya perselingkuhan terus kamu akan melakukan gugat cerai atau Gugat cerai. udah bulan jalan. Nggak ada, aku
gimana sih Mbak kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum ya biar baik, nggak pernah neko-neko sama dia gitu. Terus sih berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah perkenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak bisa gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Kalau alasan perceraiannya bisa dibilang sebagai yang untuk di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan itu kan sudah apa ya lebih batas ya, lebih batas. Bentuk nggak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya, dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mama aku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya. Kasihan ya pas mama aku sakit. Walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh. Masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, soal nafkah, Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada bulan berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia langsung kamu enggak. Jadi hanya siapa kawinnya aja yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga juga. Boleh juga kali ya. Kawin lagi kali Pak. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media. Mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh. Tapi aku udah dijadiin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media. Tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah. Jadi aku buat komunikasi lah di sini. Aku cincin seserahan. Iya. Bahan Uang mahal nggak ada. Cuma ini doang nih satu nih yang tersisa. Aku sih ini orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau gimana udah pengen selesai aja udahlah gitu. Walaupun dia ada ancaman, ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi ya udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Bahana berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya harus menikah ada manis-manisnya gitu itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, terus aku belum minta, karena kan aku berantem terus kan pas itu nih, maksudnya berantem terus minta tolong nyewa kalau misalkan dia benar, coba tolong di
kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih mah marahnya seorang ibu gitu anak itu. Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritik, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya gitu. Itu mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai, terus yang kedua juga orang tuanya sudah tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah misalnya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya mungkin udah jalannya ya gimana sih. Tapi keputusan ini ada hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi menjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi menjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari setan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari jawaban dia dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling.
Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang ngobrol sama Mbak. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada dari Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Ana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia pacaran dulu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, apakah kamu akan melakukan gugat cerai? gugat cerai. 3 bulan jalan. Nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sesingkat ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ya si cobaan kayak gini. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu memutuskan untuk menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya, ini aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu mana hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah, itu apa yang buat kamu yakin, apa dari mata kamu? Malah kan dia kan awalnya baik ya, baik kayak gitu, orang pendiam, saya pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Apa ya, ya baik, nggak pernah neko-neko, pendiam gitu. Terus sih berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah pengenalan sama keluarga ini. Terus mana keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik, jadi nggak baik gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, hah? Pernikahan kamu berapa lama? Pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan sayangnya bisa dibilang sebagai yang di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya, alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randy ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya, yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya, walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya dan juga. Nah, ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya, mas kawin sama kesalahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, melebihi batas ya, melebihi batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mama aku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mama aku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku
ya kita masih sama istri loh, tapi aku diledekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi di sini. Aku bilang itu cincin seserahan Bahana. uang mahal nggak ada, cuma ini doang satu nih yang sisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau nutup-nutupi gimana, udah pengen selesai aja udahlah. Walaupun dia ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi ya udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Bahana berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya harus menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, alhamdulillah. Karena kan aku berantem terus kan pas itu maksudnya berantem terus minta tolong lewat, kalau misalkan dia benar, coba tolong diudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong dihentikan. Nah, alhamdulillah doaku dijabat pas setelah dibawa dari dia langsung. Dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja gak pernah loh jadi di sosial media. Pernah gak lihat status aku? Gak pernah kan aku jadi di sosial media, karena bukan tipikal aku yang harus dikritik orang. Malah dia yang ngumbar ya. Roma lomba aku sampai ke psikiater. Tapi kan aku tuh orangnya tuh tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah, aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama. Nggak pernah cerita sama mama, karena kan asal rumah tangga kalau dia sudah mah Pak Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak itu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritik, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya. Itu mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai, terus yang kedua juga orang tua yang sudah tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana misalnya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah misalnya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat, tapi mau gimana lagi ya, mungkin udah jalannya ya terima aja sih. Tapi perpisahan ini ada Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Dia belum Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah,
Wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia, masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Berarti gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan ya, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Udah bisa jelas. Terus dari Jawaban dia. selain dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikulikan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mbak nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin status seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia kayaknya dulu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, kamu akan melakukan gugat cerai. Gugat cerai. udah bulan jalan. Nggak adanya, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sebanyak ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, aku juga
gimana sih Mbak kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum ya dia baik, nggak pernah neko-neko ke dia gitu. Terus sih berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah pengenalan sama keluarga Menurut Mbak keluarga latar belakangnya dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Secara lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Kalau alasan perceraiannya bisa dilalui sebagai yang di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga harus menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya melebihi batas ya, melebihi batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mama aku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol gitu. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya mama aku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada per berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia kamu itu enggak. Jadi hanya siapa kawinnya aja yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga juga. Iya, boleh juga kali ya. Kawin lagi kali Pak. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media. Mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh. Tapi aku udah jadi itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media. Tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah. Jadi aku buat publikasi di sini. Aku membuat cincin seserahan. Iya. Bahan aku. Uang mahal nggak ada. Cuma ini doang nih satu nih yang tersisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau nuntut gimana udah pengen selesai aja udahlah gitu. Walaupun dia ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi udahlah aku cuma pengen cerai aja. Bahkan berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya habis menikah ada manis-manisnya gitu itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum nikah, karena kan aku berantem terus kan pas itu nih, maksudnya berantem terus minta sama cewek, kalau misalkan dia benar, coba tolong di
menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya gitu. Itu mungkin karena mungkin sudah merasa tidak dihargai, terus yang kedua juga orang tua yang sudah tidak dihormati, jadinya ya lebih baik karena biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah misalnya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya mungkin udah jalannya ya gimana sih. Tapi protesan ini ada Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Dia belum Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman dan ada gimana ya? Ada adab lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok, jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku gitu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. istri dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku langsung berusaha Mbak. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Dari sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman tuh bentuknya seperti apa? Pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, aku
tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia kerja dulu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, apakah kamu akan melakukan gugat cerai? udah cerai, udah bulan cerai. Nggak ada yang aku nggak nyangka sih pernikahan aku seperti ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ngasih cobaan kayak gini. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu memutuskan untuk menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sifat masing-masing. Karena hal apa sih yang buat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu misalnya apa dari makan kamu? Karena kan dia kan awalnya baik, ya baik kayak gitu, orang pendiam, pas sudah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? Ya baik, nggak pernah neko-neko dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? ada pengenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakangnya dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik, jadi nggak bisa gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, hah? Pernikahan kamu berapa lama? Pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan perceraiannya bisa dilalui sebagai yang untuk di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga harus menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, lebih batas ya, lebih batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua, sama mama aku tadi aja. Dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, pasti ada mama aku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja.
suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih sama istri loh, tapi aku diledekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi lah di sini. Aku membuat cincin seserahan bahan uang mahal nggak ada, cuma ini doang nih satu nih yang tersisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau tutup-tutup gimana, udah pengen selesai aja udahlah. Walaupun dia ada ngancem aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi ya udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Bahkan berarti dari awal pernikahan itu kan biasanya harus menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta karena kan aku berantem terus kan pas itu pastinya berantem terus minta tolong nyewa, kalau misalkan dia benar coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong diberikan. Nah, alhamdulillah itu aku dijabat pas setelah dibawa dari dia langsung. Dan aku paling nggak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja nggak pernah loh menjadikan di sosial media. Pernah nggak lihat status aku? Nggak pernah kan aku menjadikan di sosial media, karena konten aku harus diceritakan. Malah dia yang umbar ya? Iya. Roma lomba tuh sampai sekian. Tapi kan aku tuh orangnya pun tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama aku. Nggak pernah cerita ke mama, karena kan asal rumah tangga kalau dia sudah mah Pak Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak itu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritik, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya. Itu mungkin Hana sudah merasa tidak dihargai, terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah dan akhirnya memilih pisah misalnya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat, tapi mau gimana lagi ya, mungkin udah jalannya ya terima aja sih. Tapi keputusan ini ada Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah,
Wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia, masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Berarti gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Udah bisa penjelasan. Terus dari Jawaban dia. dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Dari sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Nggak kedengeran. Apakah ada dari Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin status seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia kayaknya dulu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Sebenarnya terus akan melakukan gugat cerai. Menggugat cerai. udah bulan jalan.
keluarganya juga atau bagaimana Mbak? Dia perkenalan sama keluarga. Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak bisa gimana sama keluarganya. Sampai lahir batin, pernikahan aku berapa lama? Ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Kalau alasan perceraiannya bisa dibangun sebagai yang di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman kan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya gitu. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah, ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama seserahan itu dikembalikan itu kan sudah apa ya lebih batas ya, lebih batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya, dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mamaku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mamaku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia kamu enggak. Jadi hanya siapa orangnya yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga juga. Iya, berjuang kali ya. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media. Mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih sama istri loh, tapi aku udah dijadikan itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media. Tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah. Jadi aku buat komunikasikan di sini. Aku membilang itu cincin seserahan. Iya. Bahan Uang mahal nggak ada. Cuma ini doang satu nih yang tersisa. Aku sih nggak orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau tutup-tutupin gimana udah pengen selesai aja udahlah. Ya, walaupun dia ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Bahana berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya habis pernikahan ada manis-manisnya gitu itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, karena kan aku berantem terus kan pas itu nih, maksudnya berantem terus minta sama cewek, kalau misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong buktikan. Nah,
Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak ibu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kira-kira cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini apa punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga mantannya itu yang mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai, terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah saja. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Keputusan ini ada hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Gimana boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari setan. Kepergok sendiri atau Kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. istri dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya
Maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku pulang ngobrol sama Mbak. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia cerita itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, apakah kamu akan melakukan gugat cerai? bercerai, udah bulan jalan. Nggak ada yang aku nggak nyangka sih pernikahan aku sesingkat ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ya si cobaan kayak gini. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu memastikan sudah nikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sifat masing-masing. Karena hal apa sih yang buat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu ini apa dari mata kamu? Karena kan dia kan awalnya baik ya, baik dan gitu orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? Ya dia baik, nggak pernah neko-neko dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah perkenalan sama keluarga Menurut Mbak Hana, keluarga latar belakangnya dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan cerainya bisa dijual sebagai yang di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randy ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga. Padahal kan seharusnya kan ya, walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga harus menghormati orang tuanya dan juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, lebih batas ya, lebih batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mamaku tadi aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, pasti ada mamaku sakit. Walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa
soal nafkah. Soal nafkah. Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia kamu itu enggak. Jadi hanya siapa kawinnya aja yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga mas saya intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh, tapi aku udah dijekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi di sini. Aku bilang itu cincin seserahan bahan uang mahal nggak ada, cuma ini doang nih satu nih yang tersisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau tutup-tutupin gimana, udah pengen selesai aja udahlah. Walaupun dia ada ancaman, ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi ya udahlah, aku cuma pengen cerai aja. Karena berarti dari awal pernikahan itu kan biasanya harus menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, karena kan aku berantem terus kan pas itu, pas ditunjuk, pas minta berantem terus minta tolong nyewa, pas misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong dihentikan. Nah, alhamdulillah doa aku dijabah pas saya pulang di bawah dari dia langsung. Dan aku paling nggak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja nggak pernah loh menjadikan di sosial media. Pernah nggak lihat status aku? Nggak pernah kan aku menjadikan di sosial media, karena kalau jadi aku harus di orang. Malah dia yang umbar ya. Iya. Roma lomba tuh sampai ke psikiater. Tapi kan aku tuh orangnya tuh tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama aku. Nggak pernah cerita sama mama karena kan asal rumah tangga kalau dia sudah mau sama Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak itu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritik, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang juga anaknya. Itu mungkin Hana sudah merasa tidak dihargai. Terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah dan akhirnya memilih pisah.
mengetahui adanya yang ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada agak lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. sering dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku udah ngobrol sama 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin status seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Belum kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia ngecek itu langsung aku telepon, aku langsung aku tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, apakah kamu akan melakukan gugat cerai? Gugat cerai. udah bulan jalan.
lain ya si kembali kayak gini ya udah. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia itu sampai badannya kamu mengendalikan sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu situasi. Nah, hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu cinta apa dari mata kamu? Malah kan dia kan awalnya baik, ya baik kayak gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Apa ya, dia baik, nggak pernah neko-neko ke dia gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? ada pengenalan sama keluarga dia. Menurut Mbak keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak bisa gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, apa? Pernikahan kamu berapa tahun? Pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Kalau alasan sayangnya bisa dibangun sebagai yang untuk di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya, alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya, yang tidak menghormati ibunya gitu. Padahal kan seharusnya kan ya, walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah, ya itulah salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya, mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, melebihi batas ya, melebihi batas. Bentuk nggak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya, dia membatasi aku sama orang tua. Kalau mamaku sakit aja, dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol. Jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, kasihan ya pas mamaku sakit. Walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih-kasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia tahu itu, enggak. Jadi hanya siapa uangnya yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia, karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga masnya iya, boleh juga kali ya. Iya, modal kawin lagi. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih sama istri loh, tapi aku udah dijadikan itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat klarifikasi di sini. Aku cincin seserahan
awal pernikahan itu kan biasanya abis menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta, alhamdulillah, karena kan aku datang terus kan pas itu maksudnya berarti aku minta sama nyewa kalau misalkan dia benar, coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana, tolong dibuktikan. Nah, alhamdulillah doaku dijabat pas setelah dibawa dari dia langsung. Dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih, karena aku aja gak pernah loh jadi di sosial media. Pernah gak lihat status aku? Gak pernah kan aku jadi di sosial media, karena bukan tipikal aku yang harus di orang. Malah dia yang ngubar ya. Roma lomba tuh sampai kesekian. Tapi kan aku tuh orangnya pun tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang. Jadi biar aja lah, aku aja berantem sama dia, aku nggak pernah cerita sama mama. Nggak pernah cerita sama mama, karena kan kalau rumah tangga kalau dia sudah mau Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak ibu gitu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kira-kira cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang diduga mantannya. Itu mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai. Terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati. Jadinya ya lebih baik Hana misalnya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah lagi saja. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat, tapi mau gimana lagi ya, mungkin udah jalannya ya gimana sih. Tapi perpisahan ini ada Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya.
Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Dan gimana boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari setan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku gitu tuh kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia. selain dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku udah ngobrol sama Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Dari sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mbak nggak kedengeran. Apakah ada dari Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya ini dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia kerja itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak Hana? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Adanya perselingkuhan, terus kamu akan melakukan gugat cerai? Gugat cerai. udah bulan nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sesingkat ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain ya sih cobaan kayak gini. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu memastikan udah nikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sifat masing-masing. Karena hal apa sih yang buat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu yakin, apa dari mata kamu? Karena kan dia kan awalnya baik ya, baik dan gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelumnya? Ya baik, nggak pernah neko-neko pendiam gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak Hana? udah perkenalan sama keluarga. Menurut Mbak Hana keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak bisa gimana sama keluarganya. Nggak lahir batin, hah? Pernikahan kamu berapa lama? Pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. kalau alasan
cerainya itu kan kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati ibunya juga padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya dan juga nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya apalagi ada ancaman apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan itu kan sudah apa ya lebih batas ya lebih batas Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua kalau mamaku tadi aja dia nggak boleh nyamperin mama aku loh pas ngobrol jadi harus sama dia sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya pasti ada mamaku sakit walaupun ada ayah aku tapi kan aku nggak bisa membiarkan mama aku sakit ini mama aku loh yang melahirkan aku loh masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih aja nggak ada per bulan berapa nggak ada berapa komisi nggak ada diminta juga nggak uang yang dia tahun itu enggak jadi hanya siapa kawinnya aja diminta jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan mungkin juga masih saya intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan satu dia menjadikan aku di sosial media mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya kita masih suami istri loh tapi aku udah dijekin itu sama dia sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah jadi aku buat komunikasi lah di sini aku bilang itu cincin seserahan bahan uang mahal nggak ada cuma ini doang nih satu nih aku sisa aku sih orangnya nggak mau ribet ya nggak mau nutup-nutupin gimana udah pengen selesai aja udahlah walaupun dia ada ancaman ada ngancam aku walaupun dia udah bikin aku down tapi ya udahlah aku cuma pengen cerai aja. Bahkan berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya harus menikah ada manis-manisnya gitu itu nggak ada ya mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik tapi mungkin karena aku minta di sana pas aku umroh minta karena kan aku berantem terus kan pas umroh itu pas di Turki pastinya berantem terus minta tolong nyewa pas misalkan dia benar coba tolong dimudahin urusannya kalau misalkan dia bisa dibuat sana tolong dihentikan nah alhamdulillah itu aku dijabat pas setelah dibawa dari dia langsung dan aku paling gak sukanya kenapa harus dia menjadikan aku di sosial media itu sih karena aku aja gak pernah loh jadi di sosial media pernah gak lihat status aku gak pernah kan aku menjadikan di sosial media karena bukan tipikal aku yang harus dibikin orang Malah dia yang bubar ya? iya Roma lomba tuh sampai kesekian tapi kan aku tuh orangnya tuh tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan orang jadi biar aja lah aku aja berantem sama dia aku
boleh cerita ke mama karena kan asal rumah tangga koordinator kalau di sudah mau Pak Malaysia. Mama gimana pertama kali diceritain sama Mbak Hana itu gimana sih Mama marahnya seorang ibu gitu anak itu? Sebenarnya kalau ancaman mahar apa mas kawin dikembalikan itu menurut Hana kan masih kritik, cuman yang lebih Hana tidak bisa wajarkan adalah ketika suaminya ini apa punya menjalin hubungan lain dengan wanita lain yang diduga mantannya gitu. Itu mungkin Hana mungkin sudah merasa tidak dihargai, terus yang kedua juga orang tuanya juga tidak dihormati, jadinya ya lebih baik Hana biasanya butuh ketenangan juga, akhirnya memilih pisah gitu. Dan akhirnya memilih pisah misalnya. Tapi menurut kamu ini pilihan berat atau bagaimana? Menurut Mbak Hana ini pilihan berat atau bagaimana? Ya dibilang berat ya berat sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya mungkin udah jalannya ya terima aja sih. Tapi perpisahan ini ada yang terkait Nggak ada. hanya pihak ketiga. Mengetahui adanya pihak ketiga itu sudah lama. Maaf tadi telat. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus menerus seperti itu, Sila. Dan gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada agak lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok, jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. Coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana?
sebagai penjelasan. Terus dari Jawaban dia. Mas Randy bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku bilang ngobrol sama Mbak. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu Mbak, ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Ana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya, intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia pacaran itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, apakah kamu akan melakukan gugat cerai? Gugat cerai. udah bulan jalan. Nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sebanyak ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, dan aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain yang si kebahagiaan ini ya udah. Tapi berapa lama sih kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu memutuskan menikah sama dia? Salah aku sih sebenarnya ini, aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu masing-masing. Nah, hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak menikah itu, apa yang buat kamu cinta apa dari mata kamu? Karena kan dia kan awalnya baik ya, baik kayak gitu, orang pendiam, pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Apa ya, ya baik, nggak pernah neko-neko ke dia gitu. Terus sih berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah pengenalan sama keluarga ini. Menurut Mbak Ana, keluarga latar belakang dia bagaimana Mbak? Baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Kalau alasan cerainya bisa dibagi sebagai yang di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya, alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randy ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya, yang tidak menghormati ibunya gitu. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun
soal nafkah? Soal nafkah? Ya cuma yang dikasih-kasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia tahu gitu, enggak. Jadi hanya siapa orangnya yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia karena kan ini kan seserahan juga kan. Jadi nggak juga. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih sama istri loh, tapi aku udah jadi itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat publikasikan di sini. Aku membuat itu cincin seserahan bahan uang mahal nggak ada, cuma ini doang satu nih yang tersisa. Aku sih nggak orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau nutup-nutupin gimana, udah pengen selesai aja udahlah gitu. Walaupun dia ada ancaman, ada ngancam aku, walaupun dia udah bikin aku down, tapi udahlah aku cuma pengen cerai aja. Karena berarti dari awal pernikahan itu kan sebenarnya abis menikah ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak? Atau emang langsung dia berubah drastis setelah menikah atau bagaimana Mbak? Jadi pas nikah itu awal baik-baik, tapi mungkin karena aku minta di sana, pas aku belum minta karena kan aku datang terus kan pas itu nih maksudnya berarti minta sama nyewa, pas misalkan dia benar coba tolong dimudahin urusannya. Kalau misalkan dia bisa dibuat sana
dia, apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati. Baru 1 bulan menikah, selebgram Hana Hanifah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan pria berinisial RD. Hana Hanifah mengatakan proses pendekatannya dengan RD begitu singkat hingga mereka memutuskan menikah 3 minggu setelah berkenalan. Setelah kenal 3 mingguan, aku mau diajak nikah. Karena aku berpikir dia baik dan sopan awalnya, ucap Hana Hanifah dalam jumpa persnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selama sebulan menikah, wanita yang pernah terjerat kasus dugaan prostitusi online itu pun mendapati dugaan ancaman dari RD, serta beberapa kejadian miris yang dialaminya. Itu kesalahan saya, belum tahu sikapnya lebih jauh tapi mau diajak nikah. Aku terlalu gampang percaya sama dia, karena aku berpikir dia orang baik, nyatanya setelah nikah berubah, jelasnya. Hana Hanifah dinikahi RD di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8 September tahun 2023. Lalu Hana memutuskan untuk pisah dari suaminya sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Hana Hanifah menceritakan awal mula perkenalannya dengan RD dari media sosial. Ia mengakui suaminya mengenalkan diri sebagai seorang pengusaha. Ya, kenalan di media sosial. Tapi memang kami dikenalin teman juga, kata Hana Hanifah. Hana mengakui banyak sekali warganet yang menduga jika pernikahan dan perceraiannya dengan RD hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak namanya. Namun, Hana Hanifah membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim pernikahan dan perceraiannya bukan settingan, sebab mereka melakukan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Kalau settingan, ini buktinya kami punya buku nikah. Aku bukan orang yang mau disetting buat naikin nama aku, ujar Hana Hanifah. Laporkan dia, apalagi menjahatkan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus-menerus seperti itu, Berarti cukup gimana boleh diceritakan kronologinya kenapa akhirnya menggugat cerai gitu Mbak Hana? Boleh diceritakan kronologi kenapa akhirnya menggugat cerai gitu? Ya karena adanya perselingkuhan, adanya pengancaman, dan ada gimana ya? Ada lah pokoknya. Ketahui itu bagaimana Mbak Hana? Dari chatan Kepergok sendiri atau kepergok. Jadi baru aku nggak ada, aku kan orangnya kan nggak curigaan kan, tapi pas aku itu kaget sih. coba minta penjelasan gitu nggak Mbak Hana? Nggak bisa menjelaskan. Terus dari Jawaban dia Mas Randy bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya alasan katanya ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya Mbak? Selesai aku bilang ngobrol Mbak. Selain itu apakah ada lagi yang dikuliah Mas Randy-nya gitu Mbak Hana? Dari sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Mbak nggak kedengeran. Apakah ada lagi Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Hana menggugat cerainya? Ada kayak satu adanya pengancaman ya intinya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Kenal sama Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia cerita itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau Dengan adanya perselingkuhan, apakah kamu akan melakukan gugat cerai? Menggugat cerai. udah bulan jalan. Nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku sesingkat ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai
juga pengen menjadi lebih baik lah gitu, tapi mungkin Allah kehendak lain ya si cobaan kayak gini ya udah. Tapi berapa lama sih lo kamu mengenal dia gitu sampai badannya kamu bisa mengendalikan semuanya? Salah aku sih sebenarnya, ini aku kenal dia tuh baru beberapa minggu aja, jadi kita belum saling tahu sifat masing-masing. Karena hal apa sih yang membuat kamu tuh yakin dan cinta pas ketika diajak nikah itu, apa yang membuat kamu yakin apa dari mata kamu? Karena kan dia kan awalnya baik, ya baik dan gitu orang pendiam, saya pas nikah ternyata sebaliknya balik. Baiknya segimana sih Mbak? Kayak ngasih apa gitu Mbak? Gimana sih effortnya Mbak sebelum Ya dia baik, nggak pernah neko-neko pendiam gitu. Terus sih Berarti yang 3 minggu itu udah pengenalan dengan keluarganya juga atau bagaimana Mbak? udah perkenalan sama keluarga ini Terus Mbak Hana, keluarga latar belakangnya dia bagaimana Mbak? baik, keluarganya juga baik. Sampai sekarang sih masih baik-baik aja, nggak ada gimana sama keluarganya. Nafkah lahir batin, Pernikahan kamu berapa tahun? pernikahan aku berapa lama? Oh ya, 1 bulan. Itu bagi mau jawab kali tadi. Iya. Kalau alasan perceraiannya bisa dilebur sebagai yang di pengadilannya. Ya kalau alasan cerainya itu kan, kalau tadi merajut apa namanya alasan-alasan Hana kan sebenarnya pada intinya Hana ini sudah merasa tidak nyaman dan menjalani hubungan dengan si Randi ini, karena dia ada dampak di psikisnya, dia tertekan dan akhirnya dia sudah bulat lah, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ini karena memang banyak banget dampaknya, dari mungkin dia diperlakukan dengan apa namanya yang tidak menghormati istrinya juga. Padahal kan seharusnya kan ya walaupun memang tugasnya Hana menghormati suami, kan harusnya suami juga menghormati orang tuanya juga. Nah ya itulah sisi salah satunya yang bikin mungkin fatal ya, apalagi ada ancaman, apalagi juga ada apa namanya mas kawin sama keserahan itu dikembalikan, itu kan sudah apa ya, lebih batas ya, lebih batas. Bentuk gak hormatnya kayak gimana sih ke orang tua? Bentuk tidak hormat ke orang tua tuh kayak gimana? Ya dia membatasi aku sama orang tua, sama mamaku, kayak mamaku tadi aja, dia nggak boleh nyamperin mamaku loh pas ngobrol, jadi harus sama dia. Sedangkan aku kan sebagai anak kan nggak tega ya, pasti ada mamaku sakit, walaupun ada adik aku, walaupun ada ayah aku, tapi kan aku nggak bisa membiarkan mamaku sakit. Ini mama aku loh yang melahirkan aku loh, masa aku diem aja. Tapi tadi yang bahas soal nafkah, Apa? soal nafkah Ya cuma yang dikasih itu aja, nggak ada per bulan berapa, nggak ada bulan berapa kamu sini nggak ada. Diminta juga nggak uang yang dia ngasih kamu itu, enggak. Jadi hanya siapa kawinnya aja yang diminta. Jadi cuma mas kawin sama seserahan aja yang diambil sama dia. Tas ini juga nih mau diambil sama dia, karena kan ini kan seserahan juga kan. Mungkin juga juga. Boleh juga kali ya. Iya. Intinya yang udah dia lakuin itu menurut aku udah gak wajar lah gitu kan. Satu, dia menjadikan aku di sosial media, mana ada seorang suami yang menjatuhkan istrinya. Kita masih suami istri loh, tapi aku udah dijekin itu sama dia. Sebenarnya aku juga malas buat wawancara ke media, tapi kan orang-orang takutnya mengiranya aku yang salah, jadi aku buat komunikasi lah di sini. Aku bilang itu cincin seserahan, bahan uang mahal nggak ada, cuma ini doang satu nih yang tersisa. Aku sih orangnya nggak mau ribet ya, nggak mau
Mbak Ana, berarti dari awal pernikahan itu kan biasanya harus pernikahan ada manis-manisnya gitu, itu nggak ada ya Mbak Ana? Atau emang langsung dia